Halo semuanya, Sobat Belajar Otodidak. Bersama channel Belajar Otodidak, kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Untuk itu, agar tidak ketinggalan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Kali ini, kita akan membahas tips dan trik agar mendapat panggilan kerja. Karena tentu ada kiat-kiatnya sehingga kita dapat panggilan kerja. Oke, yang pertama adalah harus ada kesesuaian persyaratan dan perbarui CV. Misalnya, ini ada sebuah informasi lowongan pekerjaan. Di sini dijelaskan job description-nya. Kita harus melakukan 5R dalam setiap pekerjaan. Lalu di sini ada minimal D3. Saya pikir ini ada kesalahan pengetikan, karena nggak mungkin D3 itu 18 tahun dan gajinya pun masih UMR ya. Oke, lalu yang harus kita perhatikan adalah ketika deskripsi pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan menuntut kita harus sesuai, maka CV harus kita perbaiki, karena mungkin menurut kebutuhan lowongan kerja kita dibutuhkan melakukan 5R, artinya keterampilannya kita memahami 5R. Kalau misalnya di sini disebutkan juga dapat bekerja sama dengan baik, berarti keterampilan kita pernah berorganisasi dan lain sebagainya. Artinya kita harus menyesuaikan apa yang diminta, lalu CV kita ataupun pengalaman-pengalaman kita sesuaikan ya. Itu tips yang pertama agar kita mendapat panggilan kerja. Oke. Tips yang kedua, ikuti instruksinya. Seperti apa? Saya punya contoh. Di sini memiliki SKCK, NPWP dan KTP. Ya. Nah, jadi dalam lampirannya kita pastikan harus ada SKCK, NPWP dan KTP. Karena mungkin ada yang berpikir, wah SKCK nggak perlu lah, kan saya orang baik. Tapi jika persyaratannya dia menuliskan harus ada SKCK, NPWP dan KTP, pastikan di lamaran kita sudah tersedia. Jadi ketika tidak ada, meskipun kita mengaku kita memiliki SKCK, tetap kemungkinan untuk dapat dipanggil kerja ataupun dapat panggilan untuk tes seleksi itu kecil karena tidak sesuai dengan persyaratan. Oke ya, harap dibaca baik-baik apa instruksinya lalu kita ikuti. Oke, selanjutnya adalah tips yang ketiga, kapasitas maksimal berkas. Maksudnya seperti apa? Misal di sini ada sebuah contoh mempersyaratkan file maksimal 2 MB. Artinya kita tidak boleh melebihi dari 2 MB. Kenapa alasannya? Karena sebagus apapun CV kita, misalnya kita punya keterampilan, punya apa, tentu kita itu akan bersaing dengan orang yang dengan kandidat-kandidat yang lain. Jadi untuk memastikan penerima email, dalam hal ini adalah HRD, ingin membuka lamaran kita dan HRD sudah menyiapkan sedemikian persyaratan dan ternyata file kita lebih dari 2 MB, katakanlah 3 MB atau bahkan 5-10 MB, banyak sekali yang kita lampirkan. Mau nggak mau, kemungkinan HRD tidak akan membuka lamaran karena tidak sesuai yang dia minta. Jadi kapasitas maksimal berkas ini tolong diperhatikan karena sangat penting. Apa pentingnya? Karena tidak hanya kita saja yang mengirimkan email ke satu lowongan, melainkan bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi kalau misalnya tidak dibatasi, kemungkinan akan terlalu sulit. Tapi kalau misalnya semuanya tertib, saya kira itu jauh lebih baik. Jadi ikuti perintahnya, itu jangan sampai melebihi kapasitas berkas. Oke, yang selanjutnya adalah tidak serentak. Maksudnya apa? Di sini ada beberapa seperti yang
pada video sebelumnya, harusnya kita mengirim kepada ataupun tujuan itu hanya satu, tidak serentak. Karena dampaknya adalah pertama, tidak sopan ya, karena harusnya kita satu saja tapi kita serentak semuanya dikirim, itu tidak baik. Terus yang kedua, karena masing-masing dari persyaratan lowongan pun berbeda-beda, jadi pastikan kita pun kalau misalnya ngirimnya hanya satu, tentu dari CV dan persyaratannya kita bisa sesuaikan. Tapi kalau misalnya semua serentak dikirim, itu seperti menjala tapi airnya tidak ada ikannya gitu ya. Dan tips yang selanjutnya adalah tulis subjek dan isi email. Dan ini yang sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa subjek itu nanti akan muncul seperti tulisan lamaran pekerjaan operator seperti ini, lalu isi email tuh seperti ini kurang lebih ya. Jadi jangan sampai kita hanya kirim alamat emailnya lalu tidak menuliskan subjeknya dan tanpa ada isi ataupun kata-kata bahwa kita akan melamar. Itu sangat tidak sopan juga, jadi kemungkinan dipanggil untuk interview ataupun tes di tahap selanjutnya itu sangat kecil, kecuali kita memiliki orang dalam. Ya, kita tetap berjuang dengan jalur yang pada umumnya. Oke. Yang selanjutnya adalah waktu ataupun jam kirim email. Artinya apa? Jadi jangan sampai kirim email malam-malam. Sama halnya seperti kita mengirim chat ke seorang tapi malam-malam, tentu tidak dibaca. Kalaupun dibaca besok paginya yang mungkin kelewat. Tapi berbeda ketika misalnya kita kirim pesan di waktu yang semua orang sedang on, katakanlah jam 9 ataupun tidak di hari libur, misalnya hari Senin, hari Selasa, kita kirim jam 10, jam 9, lalu setelah ketika sedang on ternyata ada email masuk, tentu itu bisa langsung direspon dan bisa langsung direview ya. Jadi pastikan waktu atau jam kirimnya tidak di hari libur ataupun di malam hari, atau ya saat sobat sekalian mendapatkan panggilan kerja. Ini yang sangat-sangat dinantikan, entah itu melalui WA, melalui SMS ataupun email. Di sana biasanya akan ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi saat tes, misalnya membawa surat lamaran kembali dan lain sebagainya. Jadi harap diperhatikan apa persyaratannya sehingga kita tidak gagal dengan persyaratan-persyaratan yang seharusnya tidak menggagalkan kita. Jadi lebih peduli lagi, lebih teliti lagi, sehingga hal-hal yang non teknis ini harusnya tidak menghambat kita untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, itu saja kesempatan pada tips dan trik untuk mendapatkan panggilan kerja. Semoga sobat sekalian secepatnya dapat panggilan kerja sesuai yang diinginkan. Terakhir dari saya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih.